Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede di Vendo. Kali ini saya kedatangan satu produk mereknya Unity, yaitu multitester 803. Nah, produk ini saya dapat dari salah satu marketplace yang ada di Indonesia, dan sekarang sudah sampai tepat ada di belakang saya. Kenapa saya memilih produk ini? Karena produk ini bisa saya gunakan untuk indoor dan outdoor. Tapi bukan berarti produk-produk yang multitester yang lain itu tidak bisa di indoor, bisa, tapi memakai baterai DC atau baterai jam. Nah, kalau ini saya cukup menggunakan listrik, bisa saya manfaatkan listrik di rumah ketika saya bekerja di dalam, dan ketika saya bekerja di luar ruangan atau outdoor, saya menggunakan baterai DC. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, apa aja yang kita dapatkan ketika kita membeli produk dari Unity Multitester seri 803, langsung kita unboxing aja. Nah, ini dia produknya. Sekarang kita langsung buka aja untuk packingan plastiknya. Ini hanya packing pakai koran seperti ini aja. Langsung kelihatan boxnya, padahal ini dikirim dari jauh ya. Dari jauh. Tapi cuman pakai koran, kemudian pakai plastik seperti ini untuk supaya jangan kena air mungkin ya. Nah, ini kita jumpa langsung boxnya. Nah, untuk boxnya ini ya seperti box biasa aja, warnanya cuman warna karton biasa dan warna hitam dengan tulisan Unity di depannya. Kemudian di bawah ini ada tulisan UT800, ini seri 8, diawali dengan huruf angka 8. Kemudian di samping ini hanya call center dengan bahasa Mandarin, tidak ada. Di atasnya ini ada untuk website Unity-nya. Nah, di sini di samping ini ada seri-seri untuk seri 8-nya, yaitu 801, 802, 803. Kebetulan kita di sini membeli yang 803 seperti ini. Ini ada checklistnya. Di sini 804. Nah, kita langsung buka aja ya untuk boxnya. Ini ukuran boxnya untuk ekspedisi lumayan besar ya. Ini kita dapat manual book dari Unity. Kemudian kita dapat kabel power, tapi di sini kabel powernya ini masih kabel power luar negeri ya, bukan untuk kita di Indonesia, untuk di luar. Biasa Singapura, Malaysia itu pakainya seperti ini. Masih, jadi kita perlu konverter untuk di negara kita. Sedangkan untuk ke listriknya itu sama seperti kabel CPU pada umumnya, atau kabel komputer. Sekarang kita lihat untuk produknya. Nah, di sini produknya lumayan besar guys, lumayan panjang. Saya lihat sini, kita ukur untuk besar dari Unity ini. Untuk diameternya ini 21 cm, sedangkan untuk kemarinnya itu
adalah 28 cm ya, hampir 30, dan ini lumayan besar. Oke, sekarang langsung kita buka aja untuk produknya. Nah, ini produknya. Di atas itu ada tertulis Unity, di samping tidak ada, polos saja. Dan di belakang, di bawahnya ini ada kakinya 4 buah plastik, dan ini ada diberikan karet agar tidak mudah bergeser ya di tempat-tempat yang licin. Nah, untuk bagian belakangnya ini, di sini kita diberikan satu buah switch power to on off. Di sini ada untuk kabel AC. Di sini ada power input DC juga AC. Nah, kalau kita mau memakai baterai, kita geser switch ke DC, dan kalau mau memakai arus AC listrik, kita geser ke switch AC. Nah, untuk DC-nya itu menggunakan 1,5 volt DC kali 6. Berarti di sini kita menggunakan 6 buah baterai 1,5 volt. Dan untuk AC-nya itu 200 sampai 400 volt AC. Untuk numbernya itu di sini UT803 untuk modelnya. Untuk numbernya ini 0. Di sini ada port PGA RS232C. Di sini ada juga port untuk USB, standarnya USB. Nah, untuk bagian depannya, nah di sini untuk mode pengukurannya itu bisa mengukur voltase. Ini voltase ini AC ataupun DC. Di sini ada untuk mengukur resistor, ohm. Di sini untuk dioda atau buzzer. Jadi di sini ada beberapa mode di satu switch ini. Di sini ada kapasitor, Fahrenheit. Di sini ada Celsius. Di sini untuk transistor. Di sini ini simbolnya AC/DC ya. Ini kalau simbol seperti ini simbolnya AC/DC. AC/DC mikro ampere, miliampere, ampere. Nah, tombol-tombol ini select untuk berpindah. Kayaknya di sini ya. Di sini ini kan untuk yang nomor 2 ini itu untuk mengukur resistor, juga dioda, buzzer. Ini bisa di select kayak yang di sini. Nanti kita coba select. Ini hole. Ini RS232 serial portnya di belakang untuk fungsi outnya nih. Kemungkinan ini untuk fungsi out. Karena saya pun belum pernah pakai ini, jadi saya tidak terlalu belum paham benar tentang alat ini. Karena saya ini kita unboxing ya. Nanti kalau memang saya lihat banyak yang butuh, saya akan review. Ini untuk maksimal minimal, ini untuk ring. Ring itu biasanya untuk penggantian mode ya. Mode AC, DC. Ya, untuk itu sih biasanya. Nah, ini untuk port-portnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini COM, di sini untuk voltase, di sini untuk milivolt, miliampere. Berarti ampere yang kita mengukur mikroampere, miliampere tuh di sini probe-nya. Sedangkan untuk hertz, resistor, miliampere itu di probe ini. Ini untuk tingginya ya. Untuk ampere, pengukuran ampere di sini. Ampere kita harus meletakkan probe di sini. Ini maksimal itu 10 ampere maksimal. Di sini light untuk lampu backlight. Di sini seri Unity T830. Di sini ada kaki ini tidak bisa ya. Oh, ini mesti ditarik ya. Mesti ditarik. Tadi saya khawatir juga ya kalau ini ternyata tidak dikunci, ternyata ini terkunci. Jadi kalau kita tarik seperti ini, di sini ada gripnya ternyata dalamnya. Ini nampak ya. Ada grip ya, jadi sini ngunci. Ini ngunci. Kalau kita mau geser seperti ini, dia ngunci seperti ini. Jadi kalaupun kita letakkan posisi seperti ini, dia nggak akan jatuh, kan di sini dikunci. Nah, sekarang saya akan coba dari produk ini. Nah, di sini ada saya tertinggal satu tombol. Di sini ada AC. Ada AC plus DC. Nah, di sini untuk powernya, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Nanti kita lihat fungsinya sampai di mana. Kita akan cek nanti.
Sekarang kita lihat di bagian atas. Ada untuk bagian atas ternyata. Ini apa aja yang kita dapat untuk bagian atasnya. Ini ada penguncinya. Kita buka penguncinya dulu. Cukup kita putar setengah, seperempat ya. Kita putar seperempat aja. Terbuka. Nah, kita dapat aligator ya, aligator atau pencapit buaya ya, 2 buah. Ini saya lihat terlebih dahulu. Ini saya lihat bahannya, saya rasakan bahan ini bagus ya, bagus banget pun, tebal. Bahannya juga terbuat dari karet yang sangat-sangat lentur dan tahan ya. Oke sini untuk bahannya, bagus banget. Di sini saya lihat ini sepertinya bisa digabung dengan probe ya. Saya coba dulu. Kita dapat propnya juga. Ini propnya. Ini maksimal di sini 10 ampere ya. 10 ampere untuk propnya. Ini coba saya buka. Ini biasanya bisa dibuka. Ya. Kita coba buka. Kita coba colok apakah bisa. Ya, ternyata bisa ya. Jadi ini bisa kita sambung langsung seperti ini. Ini, dan ini lumayan menempel ya, lumayan kuat ya. Jadi kalau kita mau ngukur-ngukur di ground ke prop positifnya itu, kita tinggal mencapit aja ya. Kita capit. Kalau kita mau pegang pakai satu tangan seperti ini, tidak pas ya, seperti ini. Jadi satu saya capit, satu lagi saya capit ke ground, saya capit langsung ke ground. Nah, ini saya cuma membutuhkan satu tangan, dan ini sangat bermanfaat ya. Mantap. Nah, di sini kita dapat prop untuk temperatur Fahrenheit dan Celsius, biasanya pakai ini. Kemudian kita dapat kabel PGA RS232 ya, untuk display outnya ini. Saya juga belum coba, ini biasa ke komputer ya, ke display komputer. Kita dapat USB juga, port USB ini juga biasanya untuk display atau software ya, ke komputer kita. Nah, kemudian di sini ada tempat, di sini ada satu lagi tertinggal, maaf. Ini ada soket, satu buah soket multifungsi di sini. Untuk apa ini? Nah, ini ada 2 colokan di atas yang besar, yang agak kayaknya ya, ini dia. Nah, ini kita menggunakan prop temperatur itu harus menggunakan ini dulu ya, konektor ini ya. Di sini ada plusnya enggak? Oh, ternyata harusnya ada. Ya, ada. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita sambungkan, karena kalau tadi pun saya sempat bingung juga ya, ini mau dikemanakan kalau tidak ada tempat buat colok-colokannya. Nanti kita coba nih, apakah dia berfungsi atau tidak. Nah, ini ada lagi di bawah itu ada 5 lubang kecil. Ini ternyata untuk mengukur MOSFET ya, MOSFET kaki yang besar itu ya, biasa MOSFET yang besar itu untuk kaki 3 untuk TV ya. Di sini untuk mengukur NPM dan PNP ya. Sedangkan P channel, N channel untuk yang di MOSFET-nya laptop itu nggak bisa di sini ya. Nggak bisa kita mengukur menggunakan ini karena kakinya berbeda. Kemudian yang tadi baterai, ini port baterai, saya coba buka port baterainya. Tadi baterainya kita lihat itu 1,5 volt kali 6, dan ternyata benar. Di sini kita menggunakan baterai sebanyak 6 baterai 1,5 volt. Nah, di sini biasanya kalau multi tester yang biasa saya pakai itu, ini contohnya, ini saya menggunakan baterai, saya ada Unity OT210D, ini juga bagus ya, bagus sekali nih. Dan saya juga pakai ini sudah lumayan lama, ketahanannya juga bagus, untuk akurasinya juga sangat-sangat bagus.
Untuk ring buzzernya juga suaranya keras ya. Suara buzzernya itu juga keras. Nah, tapi kendalanya pada saat saya menggunakan ini, itu ketika saya meletakkan di meja itu tidak bisa, nah seperti ini. Jadi saya letakkan di meja seperti ini, saya ngukur-ngukur kesenggol sedikit jatuh. Seperti itulah kendalanya. Makanya saya mencari yang bisa duduk. Karena kalau saya ambil yang biasa juga, yang model persegi itu juga ada kakinya belakang juga, itu tersenggol sedikit aja juga jatuh. Jadi saya cari multimeter yang duduknya itu benar-benar duduk seperti ini. Kebetulan ini juga saya udah lihat review dari luar negeri, lumayan direkomendasikan. Tapi kalau untuk Indonesia belum ada ya, yang saya lihat ya, untuk review produk ini. Ini kita tutup aja. Kemudian ada satu port lagi di dalam, nanti kita lihat ada satu yang bisa dibuka lagi, kita lihat itu apa. Sebelumnya ini saya tutup dulu. Nah, di sini ada satu kamar lagi. Di sini ada tertulis warning. Kita lihat biasanya sekring sini. Ya benar. Di sini sekring. Di sini ada kodenya F1 F2. Yang atas itu 500 mA per 250 volt. Sedangkan sekring yang bawah itu 10 ampere per 250 volt juga. Jadi ampernya yang berbeda, 500 mA dan 10 ampere untuk F2-nya. Nah, ini sangat membantu ya ketika sekringnya berada di luar. Nah, pada saat alat ini mati, kita yang pertama itu adalah cek sekring dulu. Kita cek sekring dulu apakah putus atau tidak. Kalau memang putus, kita coba cek apa penyebab putusnya sekring. Nah, biasanya seperti itu. Ini mempermudah kita ya. Kalau kita lihat sekringnya aman-aman aja, berarti bisa jadi kabelnya yang tidak baik, tidak menyampaikan arus sampai ke tujuannya. Ini saya tutup kembali. Oke, sekarang saya masukkan dulu kabel-kabel yang tidak saya pakai sementara ini ya. Sementara ini saya tidak pakai, saya masukkan dulu agar tidak hilang. Karena pasti nanti ini saya pakai juga. Cuman saat ini belum. Untuk propnya tidak saya masukkan, prop temperatur juga tidak, konektor juga tidak saya masukkan ya. Kita mau coba ya. Kita coba sedikit aja. Kita coba hidup. Karena juga barang ini pengirimannya jauh, juga packingan tadi saya lihat terlalu tipis ya, tidak aman ya. Karena terbentur-bentur mungkin di ekspedisi bisa jadi tidak menyala ya. Saya colokkan untuk powernya dulu. Nah, sebelum menyolok power kita harus cek dulu di belakangnya. Jadi kita harus benar-benar teliti ya. Nah, di sini pastikan dulu di power inputnya ini AC, tidak DC ya. Jadi di sini AC biar lebih aman. Karena kan saya nggak pernah tes. Bisa nggak kalau baterai kita pasang, power AC kita pasang, DC AC-nya terhubung, kita tinggal pindah di sini. Kira-kira bisa atau tidak? Kita juga nggak tes karena saya juga nggak pernah pakai untuk seri ini. Baru pertama kali. Saya matikan dulu on off-nya. Ternyata menyala ya. Ternyata bekerja dengan baik. Di sini untuk voltase. Ini saya coba satu persatu, tapi secara singkat aja. Ini voltase DC. Di sini voltase DC. Ini voltase DC. Saya coba select. Oke, di sini AC DC, auto ring AC DC. Di sini AC aja, di sini manual AC ya. Hanya manual AC ya. Nah, kalau ini kita tekan, ini kalau kita tekan tuh AC-nya itu auto ring. Nah, DC-nya itu tidak auto ring. Di sini. Tapi kalau ini tidak kita tekan, kita pakai AC aja,
Di sini AC, DC-nya ya DC, begitu AC-nya ya AC. Jadi auto ring-nya itu tidak AC DC. Ini bedanya. Nah, di sini untuk resistor, kita cek. Nah, resistor ini kan ada di sini ada dioda, di sini ada buzzer. Coba kita select apakah bisa. Yes, kita select itu kita buzzer, bisa buzzer, dioda. Ini auto. Ini auto ya, auto resistor tuh auto berarti mikro, mili. Nah, seperti itulah lebih kurang. Di sini kapasitor. Ini untuk kapasitor, nanofarad. Di sini untuk frekuensi, di sini untuk Celsius. Di sini untuk Celsius, kenapa warning error ya? Apakah konektor tidak kita pasang? Kita coba. Ini volt. Ini berarti kemari ya. Ya, jadi ketika ini tidak kita pasang, ini akan beep error ya. Jadi ketika beep itu menandakan multimeter ini dalam kondisi error ya. Di sini plus minusnya juga ada, tidak boleh terbalik. Jadi ruangan ini, panas ruangan itu adalah 30 derajat Celcius ya. Ini untuk mengukur panas biasanya digunakan untuk chipset, ataupun kita mau tahu titik lebur timah itu di berapa derajat pastinya, itu di sini bisa diukur. Ini untuk transistor. Ini untuk AC/DC. Ini AC/DC ya, karena di sini simbolnya itu AC/DC. Simbolnya AC/DC. Ini mikro ampere. Ini AC/DC miliampere. Ini AC/DC. Ini ampere, AC/DC ampere ya. Ini saya coba lepas aja lagi. Seperti ini. Saya akan ngukur coba di voltase ya. Nah, voltase. Di volt DC. Kita pasang probe-nya. Ini untuk COM, ini untuk plusnya. Ini kebetulan terhubung. Nah, di sini ini saya lihat dia punya jarum probe-nya itu terlalu besar ya. Terlalu besar. Karena kita setiap mau mengukur, kebetulan saya itu banyak memperbaiki laptop. Jadi saya mengukur tegangan adaptor laptop ini nggak masuk ya. Karena terlalu besar jarumnya. Nah, ini saya ganti dulu sama yang punya saya beli terpisah. Seperti ini. Ini saya beli terpisah jarumnya. Sangat bagus. Ini harganya sekitar 100 ribuan untuk probe-nya. Nah, ini kita coba ukur. Di 19 volt. Nah, di sini 19 volt DC ya. Ini auto ring. Auto ring ini kita select. Ini di AC-nya itu. Nah, begitu kita geser ke AC itu pas OL ya. DC. Kita select ke AC, OL putus. Jadi untuk ini kita geser ke DC dulu, kita ring coba. Nah, di sini ini ternyata di ring ini bisa 4 digit, 3 digit sama 2 digit ya. Coba saya coba lagi ya. Ini DC. Ini 4 digit. Ini 4 digit, kita ring. Nah, ini 3 digitnya 19,0 dia bacanya. Ini 2 digitnya 19. Nah, biasanya saya itu sering pakai di 4. Kenapa saya pakai di 4? Kenapa saya pakai di 4? Karena 4 itu dia komplit ya. Jadi semua koma di belakangnya itu dibaca.
Jadi 19, sekian-sekian 03 atau 19,89 itu jelas di belakangnya, karena ada beberapa mainboard atau komponen itu yang membutuhkan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi persentase untuk tegangannya itu harus pas. Kalau enggak itu yang menyebabkan bisa restart atau lain-lain. Sekian dulu video unboxing dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa men-skip. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Share juga ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini agar terus berkembang. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Velo.